Baik, sebelum kita masuk ke objek ilmu negara, mari bersama kita belajar mengenai sifat hakikat negara dari pengertian para tokoh yang juga akan mengantarkan kita untuk mengetahui apa itu objek ilmu negara. Tokoh-tokoh yang tertulis di dalam slide ini adalah perjalanan pemikiran, mewakili perjalanan pemikiran urut tahun ya dari Sokrates, kemudian muridnya Plato, kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya Aristoteles dan seterusnya sampai ke Logeman. Kalau adik-adik punya bukunya Prof. Abu Daud, bisa dilihat dari halaman 20. Baik, akan saya bantu untuk menarasikan. Yang pertama, Sokrates berpendapat bahwa semua manusia menginginkan kehidupan aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Kala itu orang-orang yang mendambakan ketentraman menuju bukit dan membangun benteng, serta mereka semua berkumpul di sana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang dinamakan Sokrates sebagai polis atau satu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasi tapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Sokrates menganggap polisi identik dengan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara. Sistem pemerintahan negara bersifat demokratis dan langsung. Rakyat ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini dapat dilihat karena negara saat itu hanya merupakan satu kota kecil. Rakyat hanya sedikit dan kepentingan rakyat belum banyak. Lalu menurut Plato, ia banyak menulis buku, diantaranya yang terpenting itu berjudul Politicia atau Negara. Juga ada Politikos atau ahli negara dan Nomoi atau undang-undang. Jadi ada Politicia, Politikos, dan Nomoi. Paham Plato mengenai negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara. Antara sifat-sifat manusia ada persamaannya dengan sifat-sifat negara. Sifat manusia pikiran, sifat negara golongan penguasa. Sifat manusia keberanian, sifat negara golongan tentara. Sifat manusia aneka kebutuhan, sifat negara golongan pekerja. Plato dalam bukunya Politikos menguraikan bahwa dalam hal-hal pemerintahan. Kemudian dalam buku Nomoi menguraikan bahwa tentang negara dan hukum dengan menggapai dunia kenyataan. Selanjutnya dari Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Di antara buku-buku yang ditulisnya ada buku Etika, ETHICA, berisi ajaran tentang keadilan, dan mengenai negara ditulisnya dalam buku Politika, Politica. Plato peletak dasar ajaran idealisme, sedangkan Aristoteles mengembangkan realisme. Menurut Aristoteles, negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila tercipta kebahagiaan individu atau perseorangan. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya. Kesatuan manusia itu adalah negara. Negara menyelenggarakan kemakmuran warganya, oleh karena itu negara sebagai alat agar kelompok manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, negara sekaligus merupakan organisasi kekuasaan. F. Oppenheimer dalam bukunya Die Sache, DIESACHE, saya baca demikian supaya tidak salah ya pronunciation-nya, Die Sache, yang menguraikan tentang negara merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tata tertib masyarakat. Golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, maksudnya untuk menyusun dan membela kekuasaan dari penguasa. Leon de Guit dalam bukunya Traité de droit constitutionnel, Traité de droit constitutionnel tulisannya, berisikan ajaran hukum dan negara yang bersifat realistis. Negara adalah kekuasaan orang-orang yang kuat yang memerintah orang-orang yang lemah.
Bahkan dalam negara modern, kekuasaan orang-orang yang diperoleh dari faktor-faktor politik. R. Cronenberg berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer, artinya yang terpenting dan terlebih dahulu harus ada, ialah kelompok manusianya. Sedangkan sekundernya adalah negara. Artinya negara dapat menyusul kemudian. Dan adanya itu hanya dapat kalau berdasarkan suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. Pendapat Cronenberg didasarkan atau dikuatkan dengan alasan bahwa pada zaman modern ini terdapat formasi kerjasama internasional atau antar bangsa, misalnya PBB. Di sini yang menjadi anggota adalah negara-negara. Menurut Cronenberg, menunjukkan bahwa menurut pandangan modern, bangsa itu harus menjadi dasar daripada negara. Jadi bangsalah yang primer, yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian menyusul negara. Jadi negara bersifat sekunder. Kemudian Logeman berbeda dengan pendapat Cronenberg yang mengelompokkan manusia mendasarkan kepada 4 macam ukuran, yaitu pengelompokan berada pada suatu tempat tertentu dan teratur, pengelompokan pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur, pengelompokan tidak berada pada suatu tempat tetapi teratur, dan pengelompokan tidak berada pada suatu tempat dan tidak teratur. Logeman mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi yang kekuasaannya meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi pertama-tama negara itu adalah organisasi kekuasaan, maka organisasi ini memiliki kewibawaan yang terkandung pengertian dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu. Di sini kita harus ingat bahwa tidak tiap-tiap organisasi merupakan negara. Misalnya mahasiswa, buruh, politik, dan lain sebagainya. Jadi, menurut Logeman, yang primer adalah organisasi kekuasaannya yaitu negara, sedangkan kelompok manusianya sekunder. Berbalikan dengan pendapat Cronenberg. Perbedaan pendapat antara kedua sarjana ini disebabkan karena perbedaan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan istilah bangsa itu. Jadi masing-masing sarjana mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian bangsa.